skill kita juga. Nah, itu yang pertama, yang paling penting adalah kesabaran, guys. Nah, jadi ketika Anda ya udahlah, kata dia bohong kok sepi ya, ya udahlah nggak apa-apa sepi. Tetap Anda jalani dengan semangat, mau nggak mau usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar kalian? Salam sejahtera, salam sahabat, shalom dan salam om swastiastu. Oke, kali ini gue bakal baca tarot ya. Gue baca tarot, tapi gue untuk kali ini gue bukan baca tarot untuk prediksi atau untuk ramal, enggak. Cuma di sini gue pengen baca tarot, tapi gue ambil sarannya aja, guys. Jadi dalam arti sarannya aja tuh. Dalam setiap lembar kartu tarot memiliki saran yang berbeda-beda, memiliki satu jawaban juga intuitif yang berbeda-beda. Nah, kali ini gue pakai tarot ini Light Vision tarot seperti ini. Nah, jadi buat kalian kalau yang belajar ataupun yang masih pemula, saran saya jangan pakai ini ya, karena cukup sulit sih ini. Oke, jadi gini, gue ambil sarannya aja. Bentar, gue ambil 2 kartu. Gue ambil sarannya aja. Oke, gue ada Eight of Pentacles sama Three of Pentacles. Oke, ini adalah suatu Three of Pentacles sama Eight of Pentacles. Jika kita ambil sarannya aja, yaitu memiliki suatu arti ataupun makna. Seseorang yang tengah benar-benar berjuang dalam membangun suatu hidup, benar-benar berjuang dalam membangun suasana untuk masa depan. Nah, katakanlah seperti ini dalam ketika gue jabarkan seperti ini kira-kira. Semua orang pasti memiliki masalah ya pada kapasitas masing-masing. Ya pastinya suatu permasalahan seimbang dengan suatu kapasitas seseorang. Nah, terkadang sampai terbawa emosi saat berhadapan atau bicara dengan seseorang, baik teman maupun orang lain. Dan ada juga yang berdiam diri ketika ditanya, ya menjawab iya, tidak apa-apa, hanya ingin tenangin diri dulu aja, seperti itu. Terus namun ada juga sih yang terbuka mencari teman dekat, sahabat atau someone atau siapa, lalu curhat. Tahu biasanya kalau cewek biasanya sama orang tuanya curhat, dan itu wajar dan mayoritas. Jadi nggak hal yang ini aneh atau apa, enggak, memang itu wajar ya. Namun gue di sini gue tidak bilang hal apa, permasalahan yang seperti apa. Nah, ya kan. Nah, bagaimana kalau jika kita arahkan hal tersebut ke arah suatu perjalanan atau suatu perjuangan kehidupan atau sosialitas seperti itu. Oke, jadi gini, ketika semangat kalian tengah tinggi-tingginya, tengah memuncaknya, katakanlah membara ya, menggebu-gebu gitu, saat mendengar bahwa ada orang yang bicara, jualan ini aja gampang, enak, untungnya besar, modalnya kecil, untungnya besar, banyak banget peminatnya. Nah, terus kemudian ketika Anda berbicara mendengar hal tersebut dari teman ataupun tetangga, ataupun Anda melihat seseorang yang sekiranya kok enak ya usahanya, usaha itu banyak yang laku, banyak yang peminatnya banyak dan untungnya besar. Nah, seperti itu. Kemudian kalian sangat semangat buat ngumpulin poin-poin ataupun buat ngumpulin uang kalian yang biasanya sehari nggak dapat, biasanya 50.000, ya udah 50 atau cepet harus habis hari ini. Nah, tapi kali ini setelah kalian mendengar usaha ini
labanya atau untungnya besar, modalnya kecil tapi untungnya gede loh, enak, banyak peminatnya, maka kalian langsung menabung sehari, kadang 50.000, kadang 100.000, kadang 30.000. Nah, akhirnya tabungan itu hanya demi apa? Demi usaha tersebut, karena tergiur. Nah, oke. Nah, ketika itu Anda pada akhirnya uang Anda cukup untuk usaha tersebut. Kemudian Anda membuka usaha tersebut baru 3 bulan atau 4 bulan sampai 7 bulan. Sepi. Kok sepi ya? Nah, di situ Anda merasa kenapa ya kok sepi? Nah, kok sepi ya udah kayaknya gagal deh gua, akhirnya pindah usaha. Udah, gue bikin usaha yang lain, apa enaknya ya. Nah, kemudian teman Anda bicara, itu aja contoh ya, jualan ini aja, jualan kelereng aja enak nih, banyak peminatnya, modalnya kecil, untungnya besar. Nah, kemudian Anda di saat seperti itu Anda langsung berpikir ke arah situ. Mau nggak mau Anda langsung banting setir pemikiran Anda. Ya udah kalau gitu jualan gue yang ini, usaha gue yang ini gue tutup aja deh, gue tutup. Gue bakal jualan kelereng lagi ya, yang enak, katanya untungnya besar. Dan kemudian ketika Anda udah usaha itu 7 bulan, 5 bulan, ternyata sama seperti yang sebelumnya. Kok sepi? Nah, lagi ada kejadian yang kedua kalinya terulang lagi, pindah lagi usaha yang lain lagi, Nah, kemudian apa guys? Hasilnya apa? Hasilnya Anda rasanya jatuhnya kalian sangat rugi dan sangat membuang waktu guys. Karena apa? Karena jadi gini. Di sini kesimpulannya dari kartu Three of Pentacles dan Eight of Pentacles, ini adalah seorang pekerja keras. Nah, namun terkadang juga suka seseorang yang ingin memiliki sesuatu yang maksimal ataupun langsung instan, katakanlah dalam bahasa lainnya ingin langsung berhasil atau langsung nyari suatu hal yang usaha yang hasilnya langsung besar, langsung bisa sukses. Gak semudah itu kawan. Jadi gini, buat kalian nih yang sekarang tengah baru-baru punya usaha atau bikin usaha, baru berdiri, nah terus sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan kok sepi ya, jarang pembelinya, kok gua sepi ya. Nah, jadi gini, seseorang bisa besar itu nggak ada ceritanya langsung besar. Seseorang nggak bisa. Ketika Anda bertanya seseorang 5 kali 5, dia tidak bisa menjawab ketika dia tidak lewat TK dulu, ketika dia tidak ke SD dulu. Yang jelas kelas 1 dulu, kelas 2 baru naik. Nah, itu artinya apa? Itu artinya adalah semua butuh proses guys. Semua itu butuh proses. Jadi buat Anda yang baru, buat kalian nih yang baru bikin usaha, jangan putus asa guys. Karena apa? Karena usaha itu nggak mengkhianati hasil guys. Nah, jadi gini, entah rugi atau tidaknya kalian, yang utama adalah satu guys, yaitu usaha. Baik sekecil apapun ataupun sebesar apa maupun sekecil apapun, usaha kalian itu sama sekali nggak ada yang sia-sia guys. Walaupun akhirnya nanti Anda jatuh atau gagal, nggak ada yang sia-sia. Karena apa? Karena semua usaha itu ada hitungannya guys. Semua usaha itu ada banyak pengalaman di sebuah kesalahan. Ada hitungan tersendiri. Sekecil apapun kalian usaha, itu ada hitungannya guys. Nah, hitungannya maksudnya apa? Katakanlah hitungannya ialah pasti kita semua punya iman atau kepercayaan masing-masing. Nah, Tuhan itu nggak bakal diam. Jadi sekecil apapun usaha kalian itu nggak ada yang sia-sia. Seperti karena Tuhan suka dengan orang yang bekerja keras. Dan percaya atau nggak percaya, 80% bos-bos besar ataupun seorang yang sukses itu tidak langsung langsung usaha dengan modal besar terus labanya tahu besar. Enggak, mereka juga pernah
jatuh. Mereka pasti dari pernah belajar dari kesalahan. Jadi setiap kegagalan, setiap kesalahan itu bukan berarti kita stop, udah nggak usaha lagi. No, nggak, itu salah guys. Jadi ketika Anda jatuh, ketika Anda gagal, ketika Anda salah fatal, maka itu adalah suatu buku ataupun pengalaman. Pengalaman adalah guru sejati guys. Jadi itu adalah pengalaman Anda, di mana ketika kesalahan tersebut Anda harus bisa mengambil beberapa poin. Supaya apa? Supaya tidak terulang yang kedua kalinya. Ketika Anda usaha gagal dan salah, bangkrut atau sepi. Nah, kemudian yang kedua kalinya pasti Anda berpikir seperti apa ya supaya nggak bangkrut, supaya nggak salah. Nah, jadi apa kegagalan tersebut Anda pasti akan menerapkan ke arah selanjutnya. Dalam arti, berarti kemarin gue udah nyoba ini, gue gagal, berarti gue harus nyoba yang seperti ini, yang seperti ini. Nah, jadi sebuah kesalahan itu adalah satu pelajaran yang sangat berharga. Soal kesalahan atau kegagalan dan juga pengalaman itu adalah guru sejati kita guys. Nah, jadi semua butuh proses, nggak langsung instan. Nah, itu adalah usaha. Ketika Anda usaha ini gagal, pindah lagi, usaha ini susah, Anda merasa susah baru berapa bulan aja susah, kok jarang ya yang beli ya, pindah lagi, usaha ini lagi. Nah, ketika Anda menuruti itu semua nggak ada gunanya guys. Itu semua akan benar-benar gagal. Endingnya Anda akan benar-benar jatuh. Karena apa? Karena seseorang semua yang memiliki usaha itu pasti mempelajari. Pertama, merangkak. Kedua, duduk. Ketiga, tertatih. Keempat, mencoba berdiri. Lalu kelima, Anda benar-benar bisa lari. Dan semua itu butuh proses. Itu yang dimaksud kenapa kita harus sabar. Ketika kita baru saja membuat usaha, kemudian sepi seminggu, 2 minggu, sepi sebulan, 2 bulan, ya udah nggak apa-apa, 3 bulan, 4 bulan nggak apa-apa. Itu artinya apa? Itu adalah kesempatan untuk Anda. Bagaimana gua harus membangun hal ini, bagaimana gua harus berpikir, putar otak untuk supaya usaha gua ini berjalan seperti itu. Jadi itu akan lama-kelamaan Anda pasti paham Anda harus bagaimana, harus seperti apa. Yang jelas pada awalnya adalah satu kesalahan, meskipun awalnya sepi dan sampai 9-7 bulan akhirnya sepi. Nah, di situ ada beberapa poin yang Anda ambil, yaitu adalah apa kesalahan sekiranya kenapa sepi. Nah, kemudian Anda akan menerapkan ke beberapa bulan ataupun ke depan nanti jatuhnya, pasti hal itu akan terjadi secara mau nggak mau. Proses dan juga pemikiran Anda, pembelajaran Anda dari suatu kesalahan atau pemahaman tersebut akan membuahkan hasil guys. Nah, ketika Anda usaha itu nggak ada orang yang langsung besar, langsung berhasil, nggak ada guys, karena semua butuh proses. Nah, sekali lagi gue ulangi bahwa kalian yang sekarang ini tengah baru saja buat usaha, kok sepi ya 2 bulan, 3 bulan, 7 bulan, yaitu apa? Yaitu sabar dan tunggu saja. Karena suatu hal, katakanlah sepi tersebut itu bukan berarti ketika lama-lama kita sepi itu bukan berarti kita gagal atau bangkrut, enggak. Tapi berpikirlah positif bahwa semua itu adalah proses dari keberhasilan suatu usaha Anda. Nah, seperti itu. Jadi jangan pernah
ketika usaha baru beberapa bulan pindah, beberapa bulan pindah usaha lain, maka mau nggak mau itu nggak akan menghasilkan apa-apa buat kalian. Seperti itu guys. Contohnya pekerjaan. Ketika Anda mendengar kata-kata orang, di situ kerjanya enak, gajinya besar, gini. Lalu ada yang bilang, iya gue kerja di situ, gue jadi manajer, gue gajinya gede di situ, oke. Nah, ketika Anda kerja di pabrik tersebut, ternyata apa? Ternyata katanya gajinya besar, ternyata Anda di situ gajinya 50.000 seumpama ya. Nah, pasti Anda bergumam, ya kok gini katanya besar, ya udah gue keluar aja. Baru 2 kali gajian keluar. Karena apa? Dan kalian pasti berpikir, ini orang bohong nih katanya gajinya besar. No, bukan orang yang bohong, tapi kita yang kurang memahami. Ya, yaitu apa? Memahami gimana? Jadi seseorang nggak bakalan dapet THR guys kalau lu hanya kerja cuman 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sama halnya dengan gaji yang dibilang oleh seseorang tersebut bahwa dia bilang bahwa gaji di situ besar dan dia manajer. Walaupun nggak manajer, dia di situ juga memang gajinya besar. Karena apa? Pertama, Anda melupakan kata-kata itu adalah kata-kata kesimpulan, bukan kata-kata perjalanan. Kata-kata kesimpulan itu adalah sebuah sebuah uraian, sebuah kata-kata ataupun proses uraian yang menjadikan satu dan membuahkan hasil, dan hasil itulah yang namanya kesimpulan. Nah, kemudian dari itu adalah kata-kata kesimpulan, dalam arti dengan kata lain itu adalah kata-kata mentah, dan Anda menelan mentah-mentah kata-kata seorang tersebut tanpa berpikir bahwa dia di situ gajinya besar karena pertama dia memang sudah lama, kedua naik gaji itu sudah pasti, ketiga kinerja dia baik, keempat dipercaya dan juga benar-benar menguasai hal ataupun suatu pekerjaannya, makanya dia gajinya besar. Walaupun nggak dipercaya jelas besar. Karena apa? Karena di situ dia tidak sebentar dan lama. Walau di situ gajinya besar, itu walaupun dia tidak lama, namun di situ pekerjaan tuh di mana-mana. Semua pekerjaan pertama pasti gajinya di bawah rata-rata. Nah, kemudian itu proses akan lama-lama pasti akan besar gajinya guys. Nah itu, jadi jangan pernah menelan kata-kata suatu kesimpulan saja seperti tadi, bahwa jualan kelereng enak loh, gajinya besar. Nah, dia bilang seperti itu, dia hanya ngasih kesimpulan. Ya contohnya saja, kalian pasti pernah mencoba buat bertanya dengan seorang atau teman Anda, gimana usaha ini, untungnya besar nggak? Ya besar, lumayan lah, segini. Nah, ketika Anda bertanya pada seseorang itu, pasti seseorang menjawabnya begitu. Kalau nggak begitu, jawabnya pasti ya biasa aja, dikit lah. Nah, ada juga yang jawabnya, ya lumayan besar, lu usaha ginian aja biar enak. Nah itu untungnya besar kok. Nah, ketika Anda bertanya terus ada yang menjawab seperti itu, nah itu mau nggak mau, tanpa Anda sadari, Anda menelan mentah-mentah kata-kata dia. Karena apa? Karena Anda hanya mendengar, dan ketika Anda mendengar bahwa untung besar, modal kecil, untungnya besar, nah mau nggak mau di otak Anda, pasti di mindset Anda akan tertanam bahwa dia modalnya begini doang ya, kerjanya gini doang, tapi usaha beli ini, modal ini doang, tapi keuntungnya bisa besar ya. Nah, di situ Anda akan berpikir seperti itu, dan Anda akan tersugesti ke arah itu. Mau nggak mau, kemudian Anda ya udah nekat akhirnya mempraktekkan. Lalu Anda menunggu beberapa bulan setelah uang Anda ngumpul untuk buat usaha tersebut, akhirnya Anda usaha. Ternyata apa? Ternyata hasil yang Anda dapat dari usaha tersebut tidak sama dengan besarnya yang dikatakan oleh teman Anda tadi. Dan Anda berpikir, wah ini bohong nih, katanya gajinya untungnya labanya katanya besar, ternyata cuma segini. Nah, itu bukan dia yang salah, tapi satu mindset kita yang sudah benar-benar
tertanam bahwa dengan kata-kata positif yang manis hanya kalian telan mentah-mentah. Anda tidak memikirkan pertama proses, kedua risiko bagaimana kalau gagal, ketiga koneksi, keempat suatu pengalaman ataupun pengalaman dari sebelumnya, dan kelima adalah suatu tempat atau skill kita juga. Nah, itu yang pertama, yang paling penting adalah kesabaran, guys. Nah, jadi ketika Anda ya udahlah, kata dia bohong kok sepi, ya udahlah nggak apa-apa sepi, tetap Anda jalani dengan semangat, mau nggak mau usaha Anda akan terus berjalan dan semakin lama akan semakin sukses dan berhasil. Dan itu saya sangat yakin, dan itu coba Anda terapkan. Karena apa? Karena semua butuh proses. Seperti itu, guys. Kemudian lalu ada lagi kartu selanjutnya adalah Three of Pentacles. Ini adalah suatu kartu yang mengatakan bahwa gini, banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, dia berpikir bahwa dia akan mengatakan, ya lu nggak punya ijazah, atau ya ijazah lu rendah, lu nggak bakalan bisa dapat masa depan, ya ijazah lu cuman sampai sini doang, lu nggak bakal bisa berhasil. Itu seseorang mengatakan hal tersebut, itu adalah orang yang berpendidikan, pasti bilangnya seperti itu, yang memiliki pendidikan tinggi. Tapi kenyataannya salah, guys. Jadi gini, pendidikan memang penting, pendidikan tinggi memang tuntutan. Sekolah yang pintar, pendidikan tinggi, sarjana itu tuntutan, tapi tidak wajib, guys, nggak wajib. Nah, buat Anda yang terlambat, ya katakanlah yang udah kita bahas yang sekarang aja, yang dulu yang sudah terlanjur Anda tidak sekolah dan ataupun Anda berpendidikannya kelas menengah ke bawah seperti saya tidak memiliki pendidikan sama sekali, saya benar rendah, sangat rendah. Nah, ketika Anda benar-benar tidak memiliki suatu pendidikan yang besar, ijazah yang tinggi, maka jangan khawatir, guys. Jangan pernah berpikir bahwa gua nggak punya ijazah atau pendidikan gua nggak tinggi, jadi gua nggak bakal bisa sukses, gua nggak bakal bisa berhasil. Jangan pernah bilang seperti itu. Karena apa? Karena gini ya, di era sekarang, di zaman sekarang, pengalaman dan juga pendidikan itu berjalan secara beriringan, guys. Secara beriringan. Jadi di zaman sekarang pendidikan memang penting, tapi ketika yang memang udah terlanjur tidak sekolah mungkin tahun 2000-an atau tahun 90-an ya, sampai sekarang akhirnya tidak memiliki ijazah seperti itu jangan khawatir dan jangan pernah Anda putus asa. Karena apa? Karena keberhasilan itu bukan didapat oleh orang yang berpendidikan, guys. Keberhasilan itu bukan didapat oleh seseorang yang memiliki suatu sekolah atau ijazah yang tinggi. Enggak. Kalau suatu keberhasilan dan kesuksesan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, maka apa kabar orang-orang atau saudara-saudara kita yang di kampung yang nggak mampu nyekolahin anaknya, yang hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai di titik ini, di titik batas ini aja. Nah, seperti itu. Bagaimana? Nah, jadi gitu. Kalian harus ingat anak singkong, dia seperti apa dan sekarang seperti apa. Nah, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi buat kalian, kalau misalkan kalian memang dulunya terlanjur nggak sekolah, akhirnya memiliki ijazah yang rendah ataupun nggak tinggi ataupun mungkin nggak ada ijazah, itu jangan patah semangat, guys. Karena apa? Karena pertama, sekarang bukanlah zaman dulu, guys. Jadi kalau dulu mungkin Anda bingung ingin usaha tapi tidak tahu cara-caranya seperti apa. Tapi sekarang beda. Sekarang digital. Ketika Anda tidak sekolah, benar-benar tidak sekolah ataupun tidak memiliki satu ijazah, jangan pernah putus asa, guys. Karena apa? Karena itu tadi, zaman sekarang pengalaman dan juga pendidikan itu berjalan beriringan. Seseorang
percaya atau nggak percaya, faktanya kalian boleh bisa lihat di banyak di surat kabar ataupun kalian pasti pernah dengar sendiri bahwa seseorang ingin menaikkan gaji, seseorang ingin menaikkan pangkat, itu aja melihat kemampuan, melihat skill, melihat kinerja. Nah, jadi itu adalah contoh bahwa bukan berarti pendidikan kemudian bisa benar-benar lebih memiliki status yang lebih besar ataupun pekerjaan atau gaji yang lebih besar atau hidup lebih baik daripada kita. Enggak, no. Banyak orang berpendidikan tinggi tapi enggak kerja. Banyak orang yang berpendidikan sarjana tapi dia hanya di rumah dan hanya memikirkan kerja yang hasil gajinya besar, tapi nggak nemu-nemu dan akhirnya nganggur di rumah. Banyak seperti itu. Tapi buat kalian yang udah terlanjur nggak sekolah, jangan patah semangat. Karena apa? Karena pengalaman dan juga pendidikan berjalan beriringan, dan di situ gue yakin kalian pasti ada skill masing-masing. Kalian pasti ada skill masing-masing. Nah, jadi tergantung sekarang Anda bagaimana untuk mengembangkan hal tersebut. Nah, jadi dan apa pengalaman sekarang, semua pengalaman zaman sekarang menjual pengalaman bukan ijazah. Zaman sekarang menjual suatu kata-kata bukan pendidikan. Cuman kalau pendidikan itu memang jauh lebih baik, tapi bukan berarti yang nggak pendidikan ini nggak akan bisa sukses ataupun nggak akan bisa memiliki keberhasilan. No, itu salah besar, guys. Salah besar. Jadi kalau memang seperti yang gue katakan tadi, kalau kebahagiaan, keberhasilan, dan kesuksesan hanya dimiliki oleh orang yang berpendidikan tinggi atau sekolah tinggi, lalu apa kabar saudara kita yang di kampung? Lalu apa kabar orang-orang atau orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, hanya sebatas ini, hanya sebatas segitu? Bagaimana? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan pernah menyerah. Saya dulu juga seperti sampai sekarang, saya pun nggak berpendidikan, saya pun orang yang rendah, sangat tidak berpendidikan. Cuman ini kita sharing aja dan bagi pendapat aja dari kartu tarot yang gue baca ini, dari Free of Pentacles seperti itu. Oke, kalau gitu itu hanya itu aja saran gue, yaitu jangan pernah menyerah, dan apapun semua butuh proses. Kalian harus ingat, jangan tanggung-tanggung lakukan sesuatu yang jelas, yang jelas tetap pada garisnya, katakanlah tidak melenceng. Jangan pernah lakukan hal yang positif dengan tanggung-tanggung ataupun canggung ya, seperti itu. Nah, oke deh kalau gitu, gua Fandi Tarot itu hanya sampai di sini aja. Gua baca saran tarot dari ini, dan untuk saat ini gua minta tolong buat kalian, buat yang baru gabung sama gua, baru nonton video ini, gua minta support kalian buat like, subscribe, and comment, share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu mengenai info, dan juga teman-teman kalian bisa mendapatkan video-video baru dari gua. Oke, kalau gitu salam sahabat, salam santun, salam sejahtera, assalamualaikum, salam sahabat, dan salam Om Swastiastu.